Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga, arkanul Islam, rukun-rukun Islam, wa da'aimuhul idham, dan tiang-tiangnya Islam yang besar, tiang-tiang pokoknya. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman? Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, berkata ianya Abi Abdurrahman atau Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun akan Islam di atas 5. Apa aja 5? Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa sungguh Muhammad itu Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana aja 5? Syahadati Allah, bersyahadah bahwa sesungguhnya hal dan sya'an itu la ilah, tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersyahadah wa anna Muhammadan, bahwa sungguh Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan yang kelima dalam hadis ini. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat. Al-hadis, bermula hadis itu akhrajahul Bukhari fil iman. Bermula hadis ini itu mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab Imam, dalam kitab iman. Di sana tertulis babu al-iman, babul iman, bab iman, wa qaulin Nabi, dan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, nomor 8. Wa muslimun fil iman, dan mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim pula dalam bab iman juga. Di sana Imam Muslim menulis babu bayani arkanil Islam wa da'aimihil idham, bab menjelaskan rukun-rukun Islam dan tiang-tiangnya yang besar. Jadi judul di sini beliau mengambil dari judul dalam kitab Sahih Muslim. Wa Tirmidzi fil iman juga, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab iman juga. Di sana tertulis babu majaa fi buniyal Islamu ala khamsin, nomor hadis 2612. Wan Nasa'i fil iman, dan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam bab iman juga. Babu alakam buniyal Islam. Wa huwa indal Imami Ahmad fil Musnad, dianya hadis di sisi Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada 3 tempat. Nah, 4 tempat malah. Ahammiyatuhu, hal yang penting yang terkandung dalam hadis ini. Hadisu arkanul Islam hadisun azimun jiddan. Hadis arkanul Islam itu hadis yang besar, hadis yang mulia banget. Fahuwa ahadu kawaidil Islam wa jawami'ul ahkam. Maka dianya hadis itu salah satu dari fondasi-fondasi Islam, salah satu dari kaidah-kaidah Islam, wa jawami'il ahkam, salah satu dari yang paling lengkap hukum-hukumnya. Hadis yang mengandung hukum paling lengkap, salah satunya ya hadis ini, tentang pokok Islam. Kenapa hadis ini merupakan satu kaidah dari kaidah Islam dan mengandung hukum-hukum Islam yang lengkap? Idz fihi ma'rifatuddin wa ma yu'tamadu alaih wa majma'u arkanih.
Karena sabit dalamnya hadis itu mengenal agama. Fihi khabar muqaddam. Karena dalamnya hadis itu ada ma'rifatuddin, mengenal agama. Wa ma yu'tamadu alih, dan mengenal ma yang dipegangi orang di atasnya ma. Mengenal pokok-pokok, sandaran pokok, dalil pokok tentang agama. Wa majma'u arkanihi, atau majma'i kita baca, kita atah kepada din, karena dalamnya hadis itu ma'rifatu majma'i, mengenal kumpulan rukun-rukunnya agama. Wa hadhil arkanu mansusun 'alaiha fil Qur'anil Karim. Dan bermula ini segala rukun yang disebut 5 tadi itu dinaskan di atasnya rukun dalam Al-Qur'an. Jadi rukun Islam ini memang disebutkan dalam Al-Qur'an tapi tidak secara berturut-turut begitu. Ada dalam Al-Qur'an walaupun secara terpisah-pisah. Qimus shalah ada, hajjul bait ada, kutiba alaikumus syiyam ada. Ya. Cuma secara terpisah-pisah. Lughatul hadis, bahasa hadis. Bunya fi'lun madin mabniyun lil majhul. Jadi bermula bunya itu fi'il madhi dibinakan bagi majhul. Min bana yabni binaan. Diambil dari bana yabni binaan. Apa artinya? Ussisa. Difondasikan, didasarkan. Ala khamsin, didasarkan, dibangun akan dianya Islam di atas 5. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ala khamsatin. Khamsatin pakai muannas bukan khamsin. Jadi kalau khamsin arkan berarti apa namanya? Karena adat itu kalau 3 sampai 10 mukhalafah qiyas namanya kan? Ala khamsin. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ala khamsatin. Di khamsatin ini muannas, ma'dudnya muzakkar berarti. Apa takdirnya? Khamsi da'aima, 5 tiang, au khamsati arkanin, atau 5 rukun. Wa ala bi maknamin, dan bermula ala itu sabit dengan makna min. Dibangun akan dianya Islam dari 5 pokok. Yang pertama syahadah. Apa arti syahadah? Al-iqrar wa tasdik. Syahadah itu maksudnya pengakuan. Pengakuan dan membenarkan. Alla ilaha illallah an mukhaffafatun minas sakilah. Bermulaan itu mukhaffaf yang diringankan dari sakilah. Asalnya anna. Sekarang dibacaan berarti isimnya mahdhuf dhamir sya'an. Wa ismuha dhamirus sya'ni mahdhufun. Dan isimnya an itu dhamir sya'an yang mahdhuf. Memang aturannya seperti itu. Wa asluha, bermula asalnya an itu annahu. Asya'na wal amra. Bahwa sungguh sya'an, bahwa sungguh perkara. Jadi dhamir sya'an itu dhamir mubham, dijelaskan oleh jumlah sesudahnya. Bahwa sungguh hal wa sya'an, apanya? Saya biasa hal dan sya'an. Bahwa sungguh hal sya'an, apanya? Nah itu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi sya'annya itu. Jadi tadi rukun Islam 5. Kemudian dalam hadis ada iqamus shalah. Apa arti iqamus shalah? Apa melaksanakan sholat? Apa? Al-mudawamatu 'alaiha. Maksudnya mudawamah, continue, terus-terusan di atasnya sholat. Artinya sholat 5 waktu rutin. Wa fi'luha kamilatas syurut. Dan melakukannya sholat dalam keadaan sempurna segala syarat dan rukun. Itu maksud iqamis shalah. Jadi mudawamah, continue di atasnya salat. Wa fi'luha, melaksanakan salat, kamilatas syurut, sempurna segala syarat dan rukun. Mustawfiyatas sunani wal adab, lengkap sunnah-sunnah dan adab-adab. Fiqhul hadis, ini pemahaman hadis. Wa ma yurshidu ilaihi, dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya. Ini hal yang bisa kita pahami dari hadis. 1. Binaul Islam. Yang pertama, bangunan Islam. Yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi ja'a bihi walladhi yakhruju bihil insanu min dairatil kufri wa yastahiqqu alaihi dukhulul jannah wal muba'adata minan nar bil bina'il muhkam. Yang pertama, menyerupai oleh Rasul
Yusyabbihu Rasulullah, menyerupai, menyerupakan, mentashbihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Islam ini. Islam alladzi jaa, yang datang ianya Nabi dengannya Islam. Nabi menyamakan, menyerupakan Islam yang beliau bawa. Islam alladzi jaa bih, Islam yang datang yang Nabi dengannya Islam. Walladzi, dan Islam alladzi yakhruju bihil insan, yang keluar dengan sebab Islam itu oleh si manusia, keluar min dairatil kufri, dari wilayah kekafiran. Wa yastahiqqu alaihi, dan berhak ianya si insan alaihi, di atasnya Islam tadi, akan masuk surga. Wal muba'adata minan nar, dan akan jauh dari neraka. Ini jumlah Mu'tarizah sebagai na'an Islam. Rasulullah menyamakan Islam yang beliau bawa, dan Islam yang dengan Islam itu seseorang jadi keluar dari kekafiran. Karena cuma ada dua, kalau bukan Islam ya Muslim ya kafir. Islam yang Nabi bawa, Islam yang ketika seseorang mengakuinya dia keluar dari kekafiran, kemudian dia berhak masuk surga dan jauh dari neraka. Rasulullah menyamainya bil bina'il muhkam, dengan bangunan yang kokoh. Jadi bil bina'i muta'alaq kepada yusyabbihu. Rasulullah menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh. Al-qaimi ala usasin wa qawaida sabitatin. Dengan bangunan yang kokoh, al-qaimi, yang berdiri ianya bangunan di atas fondasi-fondasi dan di atas kawaid. Kawaid juga fondasi. Di atas kaedah-kaedah yang tetap. Kalau kawaid dalam istilah bangunan fondasi, tapi di sini maknanya maknawi kan, syahadah, salat. Jadi Rasulullah menyamakan Islam dengan bangunan yang kuat, yang berdiri ia di atas fondasi-fondasi dan kaedah-kaedah yang tetap. Wa yubayyinu anna hadhil qawaid allati qama 'alaiha wa tamma hiya. Dan menjelaskan ianya Nabi bahwa sungguh ini fondasi allati, yang tegak ianya Islam di atasnya fondasi, dan sempurna ianya Islam itu hiya, dianya fondasi itu ada 5. 1. Jadi Nabi menyerupakan Islam dengan bangunan yang kokoh yang berdiri di atas fondasi-fondasi. Kemudian Nabi menjelaskan fondasi itu ada 5 apa saja. 1. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya? Wa maknaha al-iqraru biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatih. Maknanya syahadah itu ikrar, mengakui dengan keberadaan Allah Ta'ala dan dengan keesaannya. Jadi tidak cukup hanya mengakui Allah itu ada, tapi juga harus mengakui bahwa Allah itu esa. Tentunya berdasarkan dalil, supaya bukan taklid. Wa tasdiqu bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatih. Dan ini makna anna Muhammadan Rasulullah at-tasdiq, membenarkan kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan beliau. Jadi kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa hadzal ruknu huwa kal asasi bin nisbati li baqiyatil arkan. Dan ini rukun, yaitu syahadah yang pertama. Dan ini rukun, huwa dianya ini rukun itu kal asas, seperti fondasi, bin nisbah dengan dibandingkan li baqiyatil arkan, kepada sisa-sisa rukun yang lain. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadah. Jadi syahadah itu mendasar banget, di mana rukun lain baru berlaku kalau ada syahadah. Ketika syahadah nggak ada, ya sholat nggak ada, puasa nggak ada, haji nggak ada, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan bahwa aku perangi akan manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata ya la ilaha illallah mukhlisan, hal keadaan ia itu yang ikhlas. Mukhlisan kita hal kepada fa'il qala. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannah, niscaya masuk ia akan surga. Hadisun sahihun akhrajahul Bazzar. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan akan ini hadis oleh
al-badzar. Jadi yang bisa kita pahami dari hadis ini, pertama syahadah. Syahadah merupakan rukun pokok. Yang kedua iqamus shalah, melaksanakan salat. Wal muradu al muhafadzatu 'ala shalah wal qiyamu biha fi awqatiha wa ada'uha kamilatan bi syurutiha wa arkaniha. Bermula yang dimaksud dengan iqamus shalah yaitu al muhafadzah, menjaga di atas salat. Menjaga salat, wal qiyamu biha, melaksanakan dengannya salat, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Qiyamu atau kepada muhafadzah. Maksud dengan iqamus shalah al muhafadzatu, yang pertama menjaga salat, yang kedua al qiyamu biha, melaksanakan dengannya salat dalam waktunya. Wa ada'uha, dan menunaikan, melaksanakan sholat itu kamilatan, dalam keadaan sempurna, bisyurutiha, dengan segala syaratnya dan rukun-rukunnya. Wa mura'atu adabiha wa sunaniha, dan menjaga kamilatan, kita ataf, ini mura'ati kita baca juga boleh, kita ataf kepada syurut, dalam keadaan sempurna. Wa mura'ati, dengan menjaga adab-adabnya salat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya salat. Artinya, kalau salat dilakukan dengan benar, tepat waktu, kemudian melaksanakannya sempurna, syarat rukun, adab dan sunnahnya, hatta tu'tiya samarataha, sehingga mendatangkan ianya salat akan buahnya, menghasilkan ianya salat akan buahnya salat, fi nafsil muslim, dalam jiwa si muslim tadi. Apa buah salat? Buah salat terhindar dari keji dan mungkar. Fayatrukul fahsya awal mungkar, maka meninggalkan ianya si muslim akan fahsya dan mungkar. Buah salat itu kita terhindar dari maksiat. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata, dirikan olehmu akan solat, inna sholata, sesungguhnya solat itu tanha, mencegah ya, anil fahsya'i wal mungkar, dari fahsya dan mungkar. Ankabut 45. Wa sholatu syiarul muslim, solat itu syiarnya si muslim. Syiar itu sesuatu yang menjadi tanda si muslim. Wa unwanul mu'min, dan solat itu unwan itu tanda juga, alamat orang beriman. Jadi orang yang tidak sholat itu ya nggak beriman, nggak ada tanda keimanannya. Tanda seorang beriman ya sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bainar rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus sholah. Di antara seorang laki-laki dan di antara kesyirikan dan kekafiran itu meninggalkan sholat. Nah, itu perbedaannya. Akhrajahu Muslim wa ghairuh, mengeluarkan akan ini hadis oleh Muslim dan lainnya Muslim. Wa qala, dan berkata ianya Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Hadisun hasanun akhrajahu Abu Naim. Hadis hasan, dikeluarkan akan ini hadis oleh Abu Naim. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini, ita'uz zakah, memberikan zakat. Wa hiya i'ta'u nasibin muayyanan minal mal. Dianya zakat, ini definisi zakat, i'ta'u nasibin muayyan, memberikan bagian yang tertentu, minal mal, dari harta. Memberikan bahagian yang tertentu dari harta, mimman malakan nisab, dari orang-orang yang memiliki akan nisab, ya tentunya orang yang memiliki nisab. Memberikan sebahagian harta tertentu dari orang-orang yang memiliki nisab, wa tawaffarat fihi syurutul wujub wal ada, dan telah lengkap padanya harta oleh syarat-syarat wajib dan syarat ada. Kepada siapa diberikan? Lil fuqara'i wal mustahiqin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak. Itulah zakat. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi wasfil mu'minin, berfirmanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensifati orang-orang beriman. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka orang. Wallazina, dan orang-orang yang bermula mereka bagi zakat itu mereka melakukannya. Maksudnya mengeluarkan zakat. Itu sifat orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 4.
Wa qala, dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada hak yang tertentu, ada hak yang maklum, lis-sa'ili bagi orang yang meminta, wal mahrum dan orang yang tidak meminta. Karena orang fakir itu ada dua, ada yang meminta, ada yang tidak meminta-minta, sehingga enggak ketahuan kalau dia miskin. Itu juga boleh menerima zakat. Wahya ibadatun maliyatun tatahaqqaqu bihal adalatul ijtimaiyah. Dan dianya zakat itu ibadah harta tatahaqqaqu yang nyata dengannya ibadah oleh keadilan kemasyarakatan. Zakat itu ibadatun maliyah, ibadah yang bangsa harta, yang nyata dengan ibadah tersebut. Maksud nyata di sini tatahaqqaqu terwujud, yang terwujud dengannya ibadah oleh keadilan sosial, adalatul ijtimaiyah. Jadi kalau orang rajin membayar zakat yang punya harta, maka terwujudlah keadilan sosial bagi masyarakat. Wa yuqda biha 'alal faqri wal 'auzi. Wa yuqda biha 'alal faqri wal 'auzi, dan bisa diselesaikan dengannya ibadah kepada kefakiran dan auzi ini kebutuhan, hajat. Jadi kalau orang semua bayar zakat, insya Allah kefakiran bisa diminimalkan. Watasudu, watasudul mawaddatu wal atfu wal ihtiramu bainal muslimin. Watusawidu, sawada yusawidu. Watusawidul mawaddah, dan dianya zakat itu ibadah yang membentuk ia, yang menghasilkan ia akan cinta. Wal atfa kita baca maf'ul tusawidu. Watusawidul mawaddah, dianya zakat itu ibadah tusawidu yang membentuk ia akan cinta, kelembutan, penghormatan antara sesama muslim. Jadi orang kaya, orang miskin akhirnya saling terjalin ikatan kasih karena ada saling dukung tadi. Yang keempat al-hajju, haji. Wahwa qasdul masjidil haram fi ashhuril haji. Dan dianya haji itu qasdul masjidil haram, menuju masjidil haram fi ashhuril haji, pada bulan-bulan haji. Wahya, dan dianya bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, wal ashrul awwalu. Ada yang bilang ini kita baca bukan awwalu. Uwalu jamak dari ula. Karena 10 tadi kan, kalau muannas muzakkar pasangannya muannas. Tapi saya lupa baca di mana ya. Bacanya harus uwalu. Wal ashrul awwalu, dan 10 yang pertama min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Wal qiyamu bima bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manasik, dan melaksanakan dengan apa saja yang telah dijelaskan akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manasik, dari segala ibadah-ibadah, manasik haji maksudnya. Wa huwa ibadatun maliyatun wa badaniyatun, dan dianya haji itu ibadah maliyah, ibadah yang hartawiyah, ibadah yang harta. Maksudnya untuk ibadah haji perlu harta kan? Ibadah haji itu ibadah campuran, ada hartanya, ada badannya. Dan dianya haji itu ibadatun maliyah, ibadah yang menyangkut dengan harta, wa badaniyah, dan yang menyangkut dengan badan juga. Tatahaqqaqu fihi manafi'u kasiratun, yang wujud, yang tercipta dalamnya ibadah, yang nyata dalamnya ibadah, dalamnya haji maksudnya, yang nyata dalamnya haji oleh manfaat yang banyak. Lil fardi wal mujtama, baik untuk pribadi ataupun untuk masyarakat. Jadi haji ibadah yang pakai harta, pakai badan. Nyata dalam ibadah haji itu banyak manfaatnya, baik manfaat untuk pribadi pelakunya atau untuk masyarakat. Wahwa
Fauqa zalika kullihi mu'tamarun islamiyun kabir. Dan dianya haji di atas demikian. Kullihi seluruhnya demikian, maksud di atas demikian. Haji selain dia manfaatnya banyak baik untuk pribadi dan masyarakat, bahwa dan dianya haji di atas demikian seluruhnya itu mu'tamar. Dianggap satu mu'tamar Islam yang besar. Mu'tamar itu satu rapat besar. Satu meeting, satu perkumpulan orang-orang Islam yang besar sekali. Wa munasabatun azimatun, dan satu kesempatan yang besar liltiqa'il muslimina min kulli balad, untuk pertemuan kaum muslimin dari seluruh negeri. Itulah ibadah haji. Pertemuan besar, sehingga kita bisa saling belajar dari saudara kita dari berbagai macam negara. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji, beritahukan olehmu hai Ibrahim pada manusia dengan pergi haji, ya'tuka, niscaya mereka datang kepadamu rijalan, dalam keadaan jalan kaki. Dulu rijalan maksudnya jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap pelosok, ya'tina min kulli fajjin amik, datang mereka min kulli fajjin amik, min kulli fajjin amik, dari seluruh fajjin amik. Apa arti fajjin amik? Nah, kita lihat dulu ini artinya. Saya lupa ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzin finnas, beritahukan olehmu pada manusia bil haji, untuk pergi haji, ya'tuka, niscaya jawab amar, jawab azzin, niscaya mereka datang kepada engkau rijalan, dalam keadaan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap dhamir. Dhamir ini kendaraan, di atas setiap kendaraan. Ya'tina, datanglah mereka kendaraan muannas ini. Ya. Datanglah setiap kendaraan itu. Jadi kullu dhamirin maksudnya rukbanan ya. Rukbanan lawan rijalan. Rijalan jalan kaki, jamak dari rajilin. Rajilin jamaknya rijal, kayak qaimin qiyam. Wa ala kulli dhamir, dan datang mereka kepadamu di atas setiap kendaraan. Yatina, datanglah mereka kendaraan. Yatina, datang dianya kendaraan. Min kulli fajjin amik, dari setiap jalan yang jauh. Fajjin tarik, amik ba'id, dari setiap jalan yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan akan manfaat-manfaat bagi mereka. Nah, menyaksikan oleh mereka akan manfaat bagi mereka, maksudnya akan tempat-tempat yang bermanfaat bagi mereka. Nah, wa yadhkuru smallah, dan supaya mereka mengingat akan nama Allah fi ayyamin ma'lumah, di atas dalam hari-hari yang tertentu. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas apa yang telah memberikan dianya Allah akan mereka, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha, maka makan olehmu darinya hewan ternak. Wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makan olehmu akan orang yang benar-benar, ba'is itu syadid, ba'isal fakir, dan beri makan olehmu akan orang yang benar-benar fakir. Akan si ba'is lagi yang fakir. Ba'is fakir ini orang yang benar-benar fakir. Al-Hajj ayat 27-28. Karena ibadah haji ibadah yang luar biasa. Waliza, karena itu, kana sawabul haji aziman, karena itu adalah pahala haji itu besar. Wa ajruhu wafiran, dan adalah pahalanya haji itu wafiran, sempurna, banyak. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bermula haji yang mabrur, itu tidak ada baginya yang haji yang mabrur itu balasan kecuali sorga. Haji mabrur balasannya sorga. Haji mabrur, haji yang makbul. Kalau haji kita diterima maka sorga.
Waqad faradal hajja, waqad furidal hajju fis sanatis sadisah. Dan sungguh telah difardukan akan haji pada tahun yang ke-6 dari hijrah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah. Kemudian yang kelima, saum Ramadan, puasa Ramadan. Wa kad furida fi sanatis saniyati lil hijrah, dan sungguh telah difardukan akan dianya puasa Ramadan pada tahun yang kedua Hijriah, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan unzila fi, yang diturunkan dalamnya bulan akan Al-Qur'an, hudal linnas. Nah, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk dan furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan ia dari kamu akan hilal, akan bulan, maksudnya akan hilal, falyasumhu, maka hendak berpuasa ia akannya bulan. Al-Baqarah 185. Wa huwa ibadatun fiha tathhirun lin nafsi, dianya puasa itu ibadah yang dalamnya ibadah itu tathhir, menyucikan jiwa. Ya. Wa sumwun liruh, dan membersihkan bagi ruh. Sumwun ini meninggikan ruh. Maksud meninggikan ruh, menyucikan ruh, membersihkan hingga dia derajatnya jadi tinggi. Dianya puasa itu ibadah yang dalamnya ibadah itu tathhirun lin nafsi, menyucikan jiwa, sumwun meninggikan ruh, sihatun lil jisim, dan menyehatkan badan. Wa man qama bihamtisalan amrillah, barang siapa yang melaksanakan ia dengannya ibadah puasa, imtisalan karena melaksanakan bagi perintah Allah, wabtigha amardhatih, dan karena mengharapkan ridhanya Allah, kana takfiran, niscaya ada ianya puasa itu takfiran, bisa menghapuskan lisayiatihi, bagi segala dosa-dosanya, keburukan-keburukannya, wasababan, dan menjadi sebab lidukhulihil jannata, menjadi sebab bagi masuknya seseorang ke dalam surga. Ini hikmah dari puasa. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang puasa ia Ramadan, ya, karena iman, wahtisaban, karena iman, karena keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni baginya akan apa saja yang telah terdahulu ia min dzambihi, dari dosanya. Kemudian yang kedua, irtibatu arkanil Islam ba'dihha bi ba'din. Yang kedua itu irtibatul arkanil Islam, terikat segala rukun-rukun Islam, ba'dihha, sebahagiannya dengan sebahagian. Artinya di antara 5 rukun Islam ini saling terikat. Nggak bisa diambil sebagian doang. Man ata bihadhil arkani kamilatan, barang siapa yang mendatangkan ia dengan ini rukun, hal keadaan rukun yang sempurna, kana, niscaya ada ianya orang itu musliman, itu yang muslim, kamilal iman, yang sempurna imannya. Man ata, mendatangkan ia, maksud mendatangkan ia, dia datang mengambil rukun ini secara sempurna, 5-5-nya diambil, itu baru orang muslim sempurna iman. Wa man tarakaha jami'an kana kafiran qat'an, barang siapa yang meninggalkan ia akannya rukun jami'an, semuanya ditinggalkan, karena adanya orang itu kafir, qat'an, qat'i, nisbah kata, semua sepakat bahwa orang itu kafir. Wa man angkara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma', barang siapa yang mengingkari ia akan satu saja dari ini rukun Islam, ada ia itu ghaira muslim, bukan muslim, ijma' ulama dia bukan muslim. Wa man i'taqada biha jami'an, dan barang siapa yang mengiktikadkan, ya meyakini ia dengannya semuanya, dia yakin semua, yakin wa ahmala, dan melupakan ia akan satu darinya 5. Maksud melupakan, ahmala, dia percaya tapi enggak dipraktekkan, percaya sholat tapi enggak mau sholat, itu ihmal namanya. Wa ahmala, membiarkan ia akan satu darinya 5, ghaira syahadah, selain syahadah tapi kaselan karena malas, bahwa fasikun, dianya orang itu fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau tanpa syahadah kafir.
Syahadah ya syahadah, cuma nggak mau sholat karena malas, fasikun. Wa man atta bil a'mali wa aqarra bi lisanihi mujamalatan fahuwa munafik. Barang siapa yang mendatangkan ia dengan amal, dia lakukan semuanya. Wa aqarra bi lisani, dan mengakui ia dengan lidahnya mujamalatan, karena pura-pura. Artinya lidahnya mengakui, dia lakukan secara zahir tapi hatinya nggak percaya, bahwa munafikun, maka orang itu munafik. 3. Ghayatul ibadah, ini tujuan ibadah. Laisal muradu bil ibadah fil islami suwaruha wa ashkaluha. Tidaklah yang dimaksud dengan ibadah dalam Islam itu suwaruha, gambarnya, wa ashkaluha, dan bentuknya. Jadi ibadah itu bukan hanya zahirnya saja. Wa innamal muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Hanya saja bermula yang dimaksud itu ghayahnya ibadah, puncaknya, tujuannya. Wa ma'naha, dan maknanya ibadah, ma'al qiyami biha, bersama melaksanakan dengannya ibadah. Artinya ibadah dalam Islam itu bukan hanya praktek zahir doang. Harus ada tujuan dan maknanya juga. Dan bukan berarti tidak melaksanakannya. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu tujuannya, puncaknya, dan makna yang terkandung dalam ibadah, bersama tetap melaksanakan ibadah itu sendiri. Fala tanfa'u salatun la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka tidak bermanfaatlah oleh salat yang tidak melarang ia dari kekejian dan mungkar. Kita sholat, secara zahir sholat, tapi sholat kita tidak menghalangi kita dari maksiat misalkan. Nah, itu tidak ada manfaatnya. Kama la yufidu shaumon la yatruku fa'iluhu zura wal amala bih. Sebagaimana tidak bermanfaatlah oleh puasa yang tidak meninggalkan oleh pelakunya puasa akan zur, kedustaan, wal amala bih, dan akan beramal dengannya kedustaan. Orang puasa tapi puasa tetap bohong, tetap mempraktekkan kebohongan, itu tidak ada manfaat. Kama la yuqbalu hajjun au zakatun fa'ala lirriya. Sebagaimana tidak diterima akan haji atau zakat fu'ila, yang diperbuat akan dianya haji dan zakat, lirriya, karena riya. Sama, haji, zakat yang dilakukan karena riya, wasum'ati, karena sum'ah, pengen terdengar suaranya kemana-mana. Pengen apa? Kalau riya pengen dilihat orang, kalau sum'ah pengen didengar orang. Dia terkenal sebagai orang yang sudah haji dan zakat, itu enggak diterima. La yuqbalu, tidak diterima akan haji atau zakat fu'ila majhul, yang dilakukan semuanya karena riya dan sum'ah. Wala ya'ni zalik tarka hadhil ibadah. Tidak menghendaki oleh demikian akan meninggalkan ini ibadah idza lam tahaqqaq samratuha, apabila tidak wujudlah oleh buahnya ibadah. Maksudnya begini, karena tujuan tadi, tujuan ibadah bukan hanya bentuk zahir, tapi ada makna, ada tujuan yang pengen dicapai. Bukan berarti ketika makna itu tidak tercapai, kita boleh meninggalkan sholat untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Ketika kita sholat, kemungkaran masih tetap. Apakah sholat itu mending nggak usah? Nggak juga, itu maksudnya. Wala yakni tidak menghendaki oleh demikian akan meninggalkan ini ibadah bila tidak nyatalah oleh buahnya ibadah. Sekalipun ibadah kita belum berbuah, bukan berarti kita boleh tidak ibadah, enggak. Ya, tapi tetap harus berusaha lah. Innamal murad hamlun nafsi 'alal ikhlasi biha wa tahqiqul maqsudi minha. Hanya saja bermula yang dimaksud itu hamlun nafsi, mendorong diri kita untuk ikhlas dengannya ibadah, wa tahqiqul maqsudi, dan mewujudkan tujuan darinya ibadah. Tetap kita beribadah, berusaha hingga terwujud, hingga tercapai maksud ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, sya'bul iman, cabang iman. Laisat hadhil umurul madhkuratu fil hadis hiya kullu syai'in fil Islam. Tidaklah ini perkara-perkara yang disebut dalam hadis, dianya ini perkara itu kullu syai', itu segala sesuatu dalam Islam. Ini ibarat maksudnya begini. Bukanlah yang disebut dengan Islam cuma yang disebutkan dalam hadis. Karena rukun Islam 5 berarti itu doang yang Islam, lain bukan, enggak. Jadi Islam itu banyak banget, cuma itu yang pokok doang yang disebutkan dalam hadis. Itu maksud ibarat ini. Laisat hadhil umur, tidaklah ini perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, dianya ini itu kullu syai', segala sesuatu yang ada dalam Islam. Bukan Islam itu doang. Wa innama uqtusira ala dzikriha li ahammiyatiha. Hanya saja dibatasi di atas menyebutkannya perkara mazkurah li ahammiyatiha, karena pentingnya, itu yang pokok tadi.
Wa hunaka umurun kasiratun ghairaha, dan di sana itu ada perkara-perkara yang banyak selainnya, perkara yang disebutkan selainnya 5. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bermula iman itu 70 cabang lebih. Bid'un itu angka 9 sampai angka 3 sampai 9. Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. Bermula iman itu 70 lebih cabangnya. Muttafaqun alaih, ini hadis-hadis yang disepakati di atasnya. Yang kelima, wa yufidul hadisu annal Islam aqidatun wa amal. Memberi faedah oleh hadis ini bahwa sungguh Islam itu akidah dan amal. Jadi Islam itu ada keyakinan, ada praktek. Fala yanfa'u amalun duna imanin, maka tidak bermanfaatlah oleh amal tanpa iman. Kama annahu, sebagaimana bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la wujuda lil imani duna amalin, tidak ada wujud bagi iman tanpa amal. Harus ada dua-duanya. Amal tanpa iman nggak ada, atau iman tapi nggak ada amal, nah nggak ada juga. Ya, yakin doang dalam hati, sholat nggak, puasa nggak, haji nggak, segala macam, harus ada dua-duanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang juga ini. Nah, jadi selesai kita baca secara ringkas hadis yang nomor berapa? Hadis nomor 3. Wallahu a'lam bishawab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.